Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita masih berkaitan dengan masalah ikrar atau pengakuan. Di dalam kitabnya musannif mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa takiru sihatul ikrari ila salasati syara'id, dan membutuhkan sahnya ikrar kepada 3 syarat. Ila salasati syara'id. Jadi ikrar itu butuh terhadap 3 syarat. Al-bulughu, yang pertama balik. Wal aqlu, yang kedua berakal. Wal ikhtiyaru, yang ketiga ikhtiar. Al-bulughi wal aqli wal ikhtiyari. Pertama balik, kedua berakal, dan yang ketiga adalah pilihan sendiri atau kemauan sendiri. Wa in kana bimalin, dan jika ada ikrar itu dengan harta. Jika ada ikrar itu dengan harta, tubi rofihi syartun rabi'un, maka diperhitungkan padanya syarat yang keempat. Maka diperhitungkan padanya syarat yang keempat. Wa huwa ar-rusdu, yaitu ar-rusdu, cerdik. Jadi syarat yang keempat adalah cerdik. Wa idza aqarra bimajhulin, wa iza aqarra bimajhulin, dan apabila seseorang ikrar dengan yang samar, dengan sesuatu yang tidak jelas, ruji'a ilaihi bayanihi, maka diulangi, maka dikembalikan kepadanya dalam penjelasannya. Jadi mesti ada penjelasan. Manakala ikrarnya samar, nggak jelas. Wa yasihul istisna'u fil ikrari, dan sah istisna. Istisna itu adalah pengecualian, dan sah pengecualian di dalam ikrar idza wasalahu bihi, apabila disambungkan istisna dengan musanna, dengan mustasna minhu, apabila disambungkan dengan yang dikecualikan. Wa huwa fi hali sihati, dan ikrar itu pada keadaan sehat,
pada waktu sehat, wal marodi dan sakit, sawaun adalah sama. Ya, ikrar itu dalam keadaan sehat ataupun sakit, meskipun sakitnya itu bisa menimbulkan kematian, meskipun sakitnya itu parah, sawaun adalah sama. Ikrarnya orang sehat dalam keadaan sehat, ikrarnya orang dalam keadaan sehat ataupun sakit, sawaun adalah sama. Itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wataftakiru sihatil ikrari, dan membutuhkan sihatul ikrari, apa sahnya ikrar, dan membutuhkan sahnya ikrar ila salasati syara'id, kepada 3 syarat. Ada 3 syarat. Ahaduha, satu di antara yang 3. Satu di antara yang 3, al-bulughu, yaitu balik. Balik itu orang yang sudah memimpi jima, ya, sudah mimpi basah. Atau apabila dia seorang perempuan, maka dia sudah haid atau menstruasi. Atau katakan ada tuh udah besar tapi belum mimpi jima, maka lihat usianya. Lihat usianya. Ada yang menyatakan bahwa jika laki-laki itu sudah berusia 15 tahun, maka dia sudah dianggap balik. Jadi syarat yang pertama dari 3 syarat tersebut adalah balik. Fala yasihu iqrarus sobiyyi, maka tidak sah ikrar anak kecil. Walau murihaqa, walau murahiqa, meskipun hampir balik. Walau biizni waliyihi, dan meskipun dengan izin walinya. Jadi anak kecil itu ikrarnya tidak sah, pengakuannya tidak sah, meskipun anak kecil tersebut sudah hampir balik keadaannya, meskipun walinya mengizinkan dia berikrar, tetapi ikrar atau pengakuannya tersebut tidak sah. Contohnya apabila seorang anak kecil itu berikrar, mengaku bahwasanya dia telah berzina, ya, maka pengakuan anak kecil yang berzina tersebut tidak sah. Tidak sah. Wasani, dan yang kedua, al-aqlu, adalah berakal.
Al-aqlu, al-aqli adalah berakal. Fala yasihu iqrarul majnuni, maka tidak sah ikrar atau pengakuan dari orang gila. Wal mukma alai, dan orang yang pingsan. Wazailil akli, dan orang yang hilang akal. Bima yu zarufihi, dengan apa-apa yang dimaafkan pada waktu yang menyebabkan dia kehilangan akal. Bima yu'zaru fihi. Fa in lam yu'zar, maka jika tidak dimaafkan, dia hilang akal tapi dengan sebab perkara yang tidak bisa dimaafkan, fa hukmuhu kasyakroni, maka bermula hukumnya seperti orang mabuk. Ya. Jadi orang gila itu tidak sah ikrarnya, pengakuannya tidak sah. Misal ada orang gila yang ngaku-ngaku dia berzina, dia berikrar si gila itu, saya telah berzina, maka pengakuannya si gila itu tidak sah. Kemudian juga orang yang pingsan, juga tidak sah. Tidak sah pengakuannya orang yang pingsan. Wazailil aklu, dan kemudian tidak sah ikrar atau pengakuan daripada orang yang hilang akalnya. Bima yu'zaru fihi, dengan apa-apa yang dimaafkan. Misalnya seseorang akalnya hilang dengan sebab dia kebanyakan minum obat, maka orang tersebut menjadi hilang akalnya. Katakanlah seperti keracunan obat, ya memang dia dalam keadaan sakit, dan mungkin dari dokter, dari resep begitu banyak obat yang harus diminum, dan ternyata badannya menolak dengan saking banyaknya obat yang diminum, akhirnya dia kehilangan akal. Nah, yang demikian itu adalah dimaafkan. Ya, yang demikian itu adalah dimaafkan. Jadi maka tidak sah ikrar atau pengakuan orang yang kehilangan akal seperti itu. Fa in lam ya'zur, maka jika tidak bisa dimaafkan, hilang akalnya tidak bisa dimaafkan, fa hukmuhu, maka bermula hukumnya kasyakroni, seperti orang mabok. Ya, jadi orang mabok itu ikrarnya sah, pengakuannya sah. Misalnya orang mabok itu ngaku dia mencuri. Orang mabok, orang yang kehilang akalnya asbab mabok, dia berikrar, membuat satu pernyataan bahwasanya dia mencuri, maka hukumnya sah. Jadi hal ini juga memberikan isyarat bahwa hendaklah kita menjauhkan mabuk yang disebabkan oleh minuman keras. Kalau orang mabuk kan minuman keras kan ngomongnya suka ngaco.
Sehingga salah satu yang dia ngaco itu berikrar, saya sudah mencuri, maka sah ikrarnya dan bisa dikenakan hukum Islam. Apabila sudah sampai nisabnya, bisa jadi akan jadi potong tangan. Jadi yang demikian ini adalah menganjurkan kepada khalayak ramai umat Islam untuk tidak mabuk. Wasalisu, dan yang ketiga, syarat yang ketiga al-ikhtiyaru. Ikhtiar ini adalah pilihan. Ya, artinya ikhtiar adalah pilihan. Al-ikhtiyaru yaitu pilihan sendiri. Fala yasihu ikraru mukrahin mimma ukriha alaih. Maka tidak sah ikrar yang dipaksakan dari apa-apa yang dipaksakan terhadap orang yang berikrar. Jadi orang dipaksa untuk mengakui, untuk berikrar, dan dia nggak ada pilihan karena dia dipaksa untuk mengakui ikrar, untuk membuat satu pernyataan, satu pengakuan, maka ikrarnya tidak sah. Ikrarnya tidak sah. Kemarin kita sudah berikan contoh bagaimana seseorang yang dipaksa mengaku satu perbuatan yang sering kita temui mungkin di kepolisian, katakan. Jadi ada dua ini. Pertama, boleh-boleh saja seorang polisi memaksa seseorang untuk mengakui suatu perbuatannya. Contoh, seseorang memang mencuri, melakukan pencurian, kemudian ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Nyata-nyata memang dia mencuri. Ketika seorang polisi ingin mendengar pengakuan atau ikrar, si pencuri ini meneng baik, diem aja. Ya. Ditanya lagi diem, kagak mau mengakui. Akhirnya dengan terpaksa polisi mengambil satu tindakan pemukulan. Tapi tentunya yang diperkenankan pemukulannya pada daerah-daerah tertentu yang tidak menimbulkan efek negatif seperti kematian ataupun kerusakan otak. Dipukul kemudian orang tersebut, kemudian maka dia mengakui bahwa dia mencuri. Jadi untuk hal yang demikian itu boleh-boleh saja. Ya. Ada lagi yang haram, yang tidak boleh. Seseorang yang dituduh mencuri, dituduh suatu perbuatan yang tidak dilakukan. Dia tidak mencuri, tapi dituduh mencuri. Maka kemudian orang tersebut dibawa ke kantor polisi. Ya. Karena memang orang tersebut tidak mencuri, ya dia bagaimana mungkin mengaku? Dia tidak mungkin membuat satu ikrar atau pengakuan terhadap satu perbuatan yang memang tidak dilakukan. Tetapi polisi ini memaksa agar orang tersebut mengaku. Maka orang tersebut mengakulah
terhadap satu pencurian yang tidak dilakukan. Nah, yang demikian ini haram, tidak sah. Ya. Karena ikrarnya atau pengakuannya dipaksa terhadap satu tindakan pencurian yang tidak dilakukannya. Jadi jika terjadi yang demikian itu sekali lagi haram hukumnya dan pengakuannya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana al-iqraru bimalin, dan jika ada opo ikrar, dan jika ada ikrar tersebut dengan harta, yang berkaitan dengan harta, yang berhubungan dengan harta, u'tubirafihi syartun rabi'un, maka dibutuhkan atau diperhitungkan di dalam ikrar tersebut syarat yang keempat, wahwa ar-rusdu, yaitu ar-rusdu. Ar-rusdu itu adalah pandai, pintar, cerdik, bijaksana. Ya. Jadi apabila berkaitan dengan harta benda, maka syarat yang keempat ini dibutuhkan, yaitu cerdik atau pandai. Wal muradu bihi, dan bermula yang dimaksud dengan ar-rusdu, bermula yang dimaksud dengan ar-rusdu, kaunul mukiri, keadaan seorang yang berikrar, mutlaqot tasarruf, yakni adalah maka dia mutlak tasarruf, adalah mutlak tasarruf, memiliki kemampuan bertasarruf, memiliki kemampuan mengolah harta benda. Jadi dengan kata lain, dia cerdik, pandai, dan bijaksana. Apabila dia tidak memiliki kemampuan bertasyaruf, maka tidak sah. Ya. Maka tidak boleh. Jadi sekali lagi bahwa ikrar yang berkaitan dengan harta benda, maka dibutuhkan syarat yang keempat, yaitu ar-rusdu. Wahtarojal musannifu, dan mengecualikan sopo musannif, pengarang kitab mengecualikan bimalin dengan ikrar harta benda, an ikrari bi ghairihi, dari ikrar selain yang berkaitan dengan harta, katolakin wa ziharin, seperti talak dan zihar, seperti menceraikan istri, wa nahwihima, dan seumpamane daripada talak dan zihar. Jadi ikrar talak dan zihar ya, tidak membutuhkan ar-rusdu. Mentalak istri ya, maka tidak membutuhkan ar-rusdu. Fala yustaratu fil mukiri bizalikar rusdu, maka tidak sah pada orang yang berikrar dengan ar-rusdu itu ya. Maka tidak disyaratkan, fala yustaratu fil mukiri bizalika rusdu, maka tidak disyaratkan pada orang yang berikrar untuk perkara seperti talak dan jihar tidak dibutuhkan ar-rusdu, tidak disyaratkan ar-rusdu. Bal yasihu minas syakhsi asyafihi,
minas syaksis safihi. Bahkan sah daripada orang yang bodoh, orang yang boros, jika dia mentalak istrinya, ya. Jika dia menzihar, maka hukumnya sah. Jadi sekali lagi bahwa apabila ikrar yang berkaitan dengan harta benda, maka dibutuhkan syarat yang keempat, arusdu. Dan apabila tidak berkaitan dengan harta benda seperti ikrar talak dan zihar, maka tidak dibutuhkan, tidak disyaratkan arusdu. Bahkan menjadi sah ikrar talak dan zihar yang dilakukan oleh seseorang yang boros atau seseorang yang bodoh. Demikian yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.